Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Para santri sekalian dan mungkin juga para wali santri yang kami hormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan anugerahnya yang telah dicurahkan kepada kita semua pada hari ini dan seterusnya. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungannya dan keberkahan selalu tercurah kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat salam tercurahkan kepada junjungan kita dan juga kita haturkan kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para santri sekalian, para hadirin rahimakumullah, malam hari ini kajian kita meneruskan kitab Muraqibah Budiyah ya, yaitu tentang bab adab. Malam hari ini kita akan membaca adab masuk kamar mandi. Kalau kemarin kita sampaikan adab ketika kita bangun tidur. Sekarang malam hari ini kita akan membaca bab tentang adab masuk kamar mandi atau adab masuk WC. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala babu adabi dukhulil khala'i. Tawi iki bab pira-pira tata kramane mlebu jamban, mlebu khala. Tene saniki toilet bahasa keren iki. Atau masuk WC. Kamar mandi kalau sekarang itu digabung, kamar mandi karo WC biasanya gabung. Nah itu ini berlaku ya. Fa idza qasata mangko ing dalem nalikane nejo sira baital ma'i ing omah banyu liqadail hajati krana arep nekani hajat, maksudnya omah banyu kuwi kamar mandi jeding. Faqati mangko dhisikna sira bidkhuli ing dalem nalika mlebu rijlaka ing sikil sira al yusra kang kiwa. Kalau kamu ingin masuk kamar mandi, maka dahulukan kaki yang kiri. Ya. Kaki yang kiri, jangan salah. Masuk ya, masuk melangkah ke pintunya itu ya, masuk mulai buka pintu cekrek, kaki kiri dimasukkan terlebih dahulu. Itu ketika masuk. Wa fil khuruji lan ing dalem nalika metu saka kamar mandi rijlaka ing sikil sira al yumna kang tengen. Ketika kita ingin keluar ini maka dahulukan yang kanan. Ini jangan disepelekan loh ya. Biasanya anak-anak itu ngaji koyo ngene wis ngerti, tapi tidak pernah dilakukan, nggak pernah dijalankan. Padahal ini perintah agama. Ya, padahal ini apa itu namanya syariat. Padahal ini sunnah Rasulullah SAW yang kecil-kecil nggak dilakukan, disepelekan. Ya. Ini pelajaran kayak ngono, cah cilik wae ngerti. Iya. Ya. Walaupun ini seolah-olah sering kita dengar, tapi dilakukan apa enggak, dijalankan apa enggak. Jadi anak-anak, karena kebiasaan kita ini loh yang akan menghantarkan kita. Kalau kebiasaan kita itu menjalankan syariat agama yang kecil-kecil kita lakukan, maka untuk menjalankan yang besar pun ringan. Kalau kita mudah menjalankan sunnah-sunnah Rasul yang kecil, maka yang besar pun ringan. Tapi kalau yang kecil-kecil hanya sekedar kita ketahui atau sekali lewat saja, nggak pernah dijalankan, ya walam bisawab. Gimana kita mau jadi umat Nabi yang mengaku cinta Nabi? Ya, ini tidak wajib, tapi ini sunnah ya, masuk dengan kaki kiri dulu, keluar kaki kanan, itu betul sunnah. Tapi ini kan ajaran agama, ini syariat. Maka anak-anak jangan sepelekan. Terus videonya kayak gini nggak usah disimak. Lebih baik main game, jangan. Ya. Ini ngaji ya, ngaji. Walaupun di musim pandemi kita tetap ngaji, kita tetap jadi santri. Wala tas hiblan ojo bareng nih siro. Dan juga kalau masuk kamar mandi jangan dua-duanya bersamaan, mencolot koyok pocong. Mencolot kayak vampir, teman. Jangan ya. Masuknya ya jangan kayak vampir, culit kayak kodok ya. Jangan kau barengkan kaki kanan dan kaki kiri. Tuh.
Itu jangan sampai kita mencolot bareng kaki kanan karo kaki kiri ya. Kemudian wala tastashib syai'an alaihi ismullah ta'ala wa rasuli, dan juga jangan sampai wala tastashib lan aja nggawa sira, aja ngancani sira syai'an, aja apa jenenge ngantongi sira, nyekel sira, nggawa sira syai'an ing suwiji-wiji alaihi ku ing atase syai' ismullah ana asmane Allah utawi ismullah utawi asmane Allah wa rasulihi lan asma rasuli Allah. Jadi kita dilarang haram kalau ini hukumnya ya. Kita dilarang membawa sesuatu yang di situ ada nama Allah, yang di situ ada nama Rasulullah. Maka hati-hati ya. Terutama anak-anak yang punya HP. Ya kalau bawa HP masuk ke kamar mandi itu hati-hati. Profilnya jangan profil-profil yang pakai asma Allah. Ya kalau tersembunyi itu masih ada hukum yang membolehkan ya, tapi kalau bisa ya jangan ya. Apalagi dalam HP itu biasanya ada Android, itu biasanya ada Al-Qur'annya. Ada aplikasi Al-Qur'an, ada aplikasi azan ya. Tidak boleh ya. Jadi kalau ke kamar mandi ke WC jangan, HP-nya tinggal di luar. Kalau sudah terlanjur masuk ke dalam segera keluar. Nah, keluarkan HP-nya. Wala tadkhul, nah ini sering dilakukan ini juga sebenarnya. Wala tadkhulan aja mlebu sira hasira rasi hali plontos sirahe. Sebenarnya ke kamar mandi ya, bukan kamar, ke WC ya. Ini terutama ke WC ya. Kalau WC-nya beda atau WC-nya ada di dalamnya. Kalau kita mau BAB ya, itu jangan sampai kepala kita ini plontos. Plontos itu enggak pakai topi, enggak pakai peci. Seharusnya pakai peci, pakai tutup. Kalau dulu saya di pondok itu biasanya udeng-udengan pakai handuk ya. Atau kadang-kadang kaos saya itu kan. Jadi masuk WC itu harus ada tutupnya. Bagaimana kalau pakai kopiah boleh-boleh enggak apa-apa. Cuman ini enggak wajib, ininya akhlak. Kenapa kok di syariat Islam itu ditekankan begitu? Ini kalau kita kembali ke belakang, kita kembali ke belakang, kita runtut cerita dulu awalnya gimana. Dulu WC itu namanya WC dulu ya, itu cuma disekat depan, samping, belakang aja, atasnya kan tidak ada tutupnya dulu. Coba tanya bapaknya, tanya ibunya, kadang-kadang dulu malah di bawah pohon itu ya. Jadi dulu WC dulu baik di terutama di Jazirah Arab ya, di tengah-tengah padang pasir itu ya. Jadi cuma disekat pakai kain depan belakangnya, atasnya itu biar tidak kepanasan ya pakai topi. Nah, kalau kita kembali ke masa lalu ya, kenapa harus pakai topi? Biar kelihatan kalau ada orang nongkrong di situ tuh kelihatan. Nah, itu. Kalau sekarang kan biasanya kan di dalam rumah ya, sudah tertutup atap. Nah, ini sekedar sunnah. Kalau pakai peci pun, pakai topi pun, menutup kepala itu tetap sunnah. Jadi santri putri, anak-anak putri kalau ke jamban, ke WC, mingkodoil hajat, BAB ya, tetap pakai jilbab. Ya, niatkan aja menjalankan sunnah, menjalankan perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di Jawa dulu begitu saya ya, kalau ke kamar mandi itu bawa itu kalau ndak handuk ya kadang kaos ya, kadang ya peci, yang penting kepalanya ditutup. Wala hafial qadamaini lan aja uda delamaan lorone, aja apa jenenge hafial niku orang nganggo sandal. Jangan telanjang telapak kakinya, maksudnya orang sandalan. Jadi harus pakai sandal kalau ke WC ya. Kalau ke WC pakai sandal, jangan pelontos. Karena apa, di WC itu bisa jadi nanti kita kepleset atau apa, atau bisa jadi banyak kumannya, ada pacetnya ya. Jadi pakai sepatu juga tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai kakinya itu tidak pakai alas ya, harus pakai alas ya. Ya, di sini diterangkan ai bila na'lin wa khufil wa khufin litahafudzi minan najasah. Di sini kata kenapa? Maksudnya agar terjaga dari najis. Nah, di dalam ini ada keterangan begini anak-anak. Kenapa kita tidak boleh membuka kepala, dalam arti pekala itu kepalanya harus ada tutupnya.
wa yafi fil adabi satru bil kamil lil amni min adzal jin. Dadi pokoke cukup ditutup nggo kain, tutup nggo apa ya pecian ben enggak ditompaki jin, biar tidak ditunggangi jin. Karena kalau di WC ditunggangi jin itu ya susah, ngelamun kemana-mana. Jadi akhlaknya ke kamar mandi itu dipakai itu jangan disepelekan ya. Walaupun kayaknya perkara sepele. Wa qul lan ngucap sira inda dukhuli nalika mlebu maring jamban maring WC toilet. Ngucapi di luar loh ya, di luar pintu, jangan sampai masuk ke dalam sambil ngucap ya. Jadi di luar pintu, bukan di dalam pintu. Bukan ketika sudah masuk, ketika mau masuk, jadi belum masuk. Ngucap bismillah a'udzubillahi minar rajsin najsil khabisil mukhbithis syaitonir rajim. Nah, enggak hafal sampai itu. Nah, aku yo hafal. Jadi cukup a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau doanya kan sampai hafal Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, itu yang umum. Itu bacanya di luar, jangan ketika sudah di dalam, enggak boleh ya. Tidak boleh karena di dalam kamar mandi yang ada WC-nya itu hati-hati ya. Dilarang kita mengucapkan lafaz Allah atau ismu Allah atau ismu Nabi Muhammad, nama-nama yang mulia itu tidak boleh. Maka dari itu hati-hati ya. Maka dari itu hati-hati. Kalau nggak hafal doa ini cukup a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, itu saja. Atau a'udzubillahi minal khubus wal khaba'is itu. Wa indal khuruji lan ngucap ing dalem nalikane metu ngucap ghufranak alhamdulillahilladzi adzaba anni ma yu'dzini wa abqa fi ma yanfa'uni. Itu doane. Doa iki sampean enggak hafal, hafale sampean alhamdulillahilladzi adzaba anil adza wa afani, yaitu segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan rasa sakit dalam tubuhku, yang telah menyehatkan aku. Itu. Jadi pokoknya ndonga, dadi arep mlebu ndonga, nek wis metu tekan njaba ndonga, menyebut asma Allah. Kalau di sini doanya ghufranak alhamdulillahilladzi adzaba anni ma yu'dzini wa abqa fi ma yanfa'uni. Kalau yang familiar di telinga kita, doanya alhamdulillahilladzi adzaba anil adza wa afani, yaitu anak-anak. Jadi ini adab ketika berada di dalam dan sudah keluar dari kamar mandi. Wa yang bagi anta'udan nabla qabla qada'il hajat. Nah, itu ini. Ini apa itu jarang dilakukan ya kalau nggak berlaku di sini. Maksudnya sebelum apa itu ya saya gampangan ini, kalau ini kita kiaskan pada hukum saat ini, ketika masuk kamar mandi siapkan dulu untuk alat-alat untuk cebok. Nah, alat-alat untuk cebok. Biasanya kamar mandi sudah tersedia biasanya ya. Nah, itu saja malam hari ini karena sudah masuk Isya. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat untuk anak-anak sekalian dan untuk kita semua. Besok kita lanjutkan lagi, masih banyak ya tata keramanya di dalam WC atau ketika keluar dari WC. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.